Sepintas tentang situs keraton Ratu Boko. Berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 196 mdpl dengan luas area keseluruhan mencapai 25 hektar. Situs Ratu Boko diperkirakan sudah digunakan sejak era kerajaan dari Wangsa Sailendra di abad ke-8 Masehi dengan rajanya yang terkenal Rakai Panangkaran. Dilihat dari pola penataan batuan dan juga sisa-sisa bangunannya, diduga kuat situs ini merupakan bekas keraton atau istana raja. Jadi, lokasi ini bukan merupakan komplek percandian ataupun bangunan suci yang bersifat keagamaan ataupun religi. Nama Ratu Boko sendiri berasal dari legenda masyarakat setempat yang dipercaya sebagai orang tua dari Roro Jonggrang. Tentunya ini hanya sebuah cerita mitos saja ya. Dari sisi geologi, batuan di sini berjenis batuan kapur yang sudah mengendap. Bisa saja di era megalitikum atau bahkan lebih tua. Kemungkinan area ini merupakan lautan ataupun samudra. Namun itu hanya dugaan saja. Jika merujuk pada prasasti Abayagiri Wihara yang juga ditemukan di area ini dengan angka tahun 714 Syaka, disebutkan nama seorang raja, Rakai Panangkaran, yang mendirikan sebuah wihara di atas bukit ini, yang tentu pada masa Wangsa Sailendra mayoritas sebagai penganut agama Buddha. Namun dengan adanya arca Dewa Wisnu di samping saya ini, kemungkinan situs Ratu Boko ini digunakan di dua era kerajaan dengan berbeda masa. Terlihat dengan jelas dari laksana atau atribut dewa. Tangan kanan atas memegang cakra sudarsana. Tangan kiri atas menggenggam sangka kala Pancajaya serta mengenakan mahkota agung Kirita Makuta. Terdapat gua buatan di atas bukit yang lebih tinggi lagi. Gua ini dibuat kemungkinan digunakan sebagai sarana meditasi ataupun puja samadhi. Terdapat dua buah relung pada gua dengan batuan alami bukit sebagai pembatasnya. Masing-masing diberi nama Gua Lanang dan Gua Wadon. Terdapat cowakan cukup lebar di dalam gua. Ini sebagai tempat untuk menaruh arca ataupun media-media persembahyangan. Ruangan pendopo ini dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan para tamu.
dan sebagai sanggar pentas pertunjukan seni. Untuk kondisi bangunannya terlihat masih utuh. Mungkin ini sudah melalui proses pemugaran ataupun restorasi. Dan di sini benar-benar terasa sekali getaran energi kulturalnya, seolah kita kembali berada di masa kerajaan dulu. Apalagi jika posisi kita pas sendirian di sore hari. Luar biasa. Dengan luas sekitar 14.000 meter persegi, bekas pendopo ini terasa begitu nyata saat kita berada di atasnya. Terdapat lubang-lubang bekas upak, tempat untuk mendirikan pancang tiang kayu pendopo. Tidak hanya berada di atap bangunan, jaladwara juga ditempatkan di berbagai lokasi saluran air gerbang pendopo. Ini menjadi bukti bahwa leluhur-leluhur Jawa sangat menghormati tirta yang memang berfungsi sebagai sumber penghidupan. Dan sekarang kita menuju ke area patirtannya. Meskipun lokasi patirtan ini sudah tidak berbentuk sempurna, namun terlihat dari puing-puingnya, patirtan ini sangatlah luas dan juga megah. Terdapat bekas-bekas kolam patirtan ataupun kaputren yang terdiri dari beberapa kolam besar dengan cekungan-cekungan kolam kecil. Diperkirakan lokasi ini digunakan sebagai area pemandian para putri dan juga selir-selir raja. Gawat, 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 gawat. Oke, kita coba menelisir dari tepian sendang kaputren ini. Siapa tahu nemu tit yang masih tersisa di dalamnya. Terlihat pola kala kirti mukanya memang berasal dari era kerajaan klasik tua, berbeda dengan ukiran-ukiran ataupun ornamen dari era Singosari maupun Mojopahit.
bekas stupa dari wihara yang dibangun oleh Rakai Panangkaran pada era Wangsa Sailendra.